Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa Setia Dharma Bumi Putra? Alhamdulillah pada hari ini di pertemuan pertama ini kita berjumpa kembali di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Di pertemuan pertama ini di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia ini saya harapkan teman-teman bisa mengikutinya dengan penuh semangat, penuh kebahagiaan, dan antusias. Nah, ini adalah video pembelajaran mengenai mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia di pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan kita bisa ambil pelajaran dan kita bisa aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Namun sebelum kita menjalani kegiatan belajar mengajar, alangkah baiknya kita berdoa supaya perjalanan proses belajar mengajar kita berjalan dengan lancar dan sukses. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik rekan-rekan mahasiswa semuanya, berizin saya share mengenai mata kuliah ini. Oke, pengertian sumber daya manusia. Dahuluan. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Menurut Mondi tahun 2008. Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah meningkatkan kontribusi produktif para karyawan bagi organisasi secara strategik, etis, dan bertanggung jawab sosial. Walter and Davis 1996. SDM adalah aset yang harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan organisasi. Schuyler and Jackson tahun 2006. Perbedaan MSDM dengan personalia Saidam tahun 1996. Dalam istilah manajemen personalia terkandung pengertian bahwa karyawan atau personalia hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi saja yang tenaganya harus digunakan secara produktif bagi pencapaian tujuan perusahaan. Sedangkan dalam istilah MSDM terkandung pengertian bahwa karyawan atau SDM yang ada dalam perusahaan merupakan aset kekayaan milik yang berharga perusahaan, sehingga harus dipelihara dan dipenuhi kebutuhannya dengan baik. Tujuan-tujuan MSDM yang pertama, tujuan organisasional, tujuan fungsional, tujuan kemasyarakatan, dan tujuan personal. Mari kita bahas satu persatu. Tujuan organisasional memastikan bahwa MSDM berkontribusi pada efektivitas organisasional. Departemen SDM membantu para manajer untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dalam hal ini, para manajer tetap bertanggung jawab penuh atas para bawahannya. Departemen SDM hanya memberikan dukungan dalam hal-hal yang terkait dengan pengelolaan SDM. Yang kedua, tujuan fungsional. Menjaga kontribusi Departemen SDM dalam tingkat yang layak bagi kebutuhan-kebutuhan organisasi.
Sumber-sumber daya akan terbuang percuma jika MSDM tidak direncanakan secara optimal sesuai kebutuhan organisasi. Yang ketiga, tujuan kemasyarakatan, bersikap etis dan bertanggung jawab sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan atau challenge masyarakat, sembari meminimalkan dampak negatif tuntutan-tuntutan tersebut bagi organisasi. Yang keempat, tujuan personal, membantu para karyawan mencapai tujuan-tujuan pribadi mereka. Sejauh tujuan-tujuan mendorong kontribusi individual bagi organisasi. Tujuan personal para karyawan akan tercapai jika para karyawan dipelihara, dipertahankan, dan dimotivasi. Jika tidak demikian, kinerja dan kepuasan karyawan akan menurun dan karyawan bisa meninggalkan organisasi. Inilah tujuan dari manajemen sumber daya manusia. Yang pertama tujuan organisasional, yang kedua tujuan fungsional, yang ketiga tujuan kemasyarakatan, dan yang keempat tujuan personal. Adapun tujuan-tujuan ini dijalankan sedemikian rupa oleh bagian yang mengenai MSDM. Kita ketahui bersama bahwa tujuan dari organisasi atau perusahaan adalah untuk memperoleh profit atau laba. Kenapa demikian? Karena dengan tujuan tersebut, organisasi atau perusahaan akan memperoleh profit dan laba digunakan untuk membiayai roda perjalanan organisasi agar organisasi terus tumbuh dan berjalan sesuai dengan cita-cita, visi misi, dan nilai yang telah ditetapkan oleh organisasi. Dengan profit atau laba, organisasi atau perusahaan bisa membiayai organisasi. Organisasi atau perusahaan bisa membayar gaji pegawai, membayar THR, membayar listrik, membayar maintenance peralatan kantor, dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya roda organisasi perusahaan terus berjalan, sustainable, sehingga perusahaan atau organisasi itu bisa hidup lebih lama, 5, 10, 20, 50 tahun, bahkan 100 tahun. Namun, untuk mencapai goals itu, ya, kita lihat siapa yang menjalankannya, yakni adalah people, manusia, human. Bicara tentang manusia, ini motivasinya bisa naik dan turun. Untuk itu, peran dari leader memastikan orang-orang yang ada di bawahnya agar motivasinya tetap terjaga, supaya mereka antusias ketika bekerja dan mencapai goals-nya. Dan ujung-ujungnya adalah mencapai target, performance atau kinerja. Bicara tentang human, manusia, untuk mencapai target atau kinerja atau performance dibutuhkan dua pendekatan. Yang pertama dari sisi sebelah kiri, maka dibuatlah strategi, sistem, dan struktur. Ini penting dilakukan oleh organisasi atau perusahaan. Strategi dibuat bagaimana mencapai tujuan, mencapai target dan kinerja. Sistem juga dibuat, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dan juga struktur tingkatan di organisasi dari yang paling bawah sampai tingkatan yang paling atas.
Namun pendekatan sebelah kiri ini tidaklah cukup, maka harus diimbangi juga dengan pendekatan sebelah kanan, yaitu bicara tentang value, tentang beliefs, dan behavior. Ini penting. Tidak cukup organisasi atau perusahaan atau leader mengajarkan orang-orang di bawahnya, anak buahnya, para membernya, fokus di strategi bagaimana mencapai target, namun tidak mengajarkan nilai-nilai integritas, kejujuran. Bayangkan, jikalau ada organisasi perusahaan dipimpin oleh seorang leader yang hanya berfokus di strategi, sistem, dan struktur, namun tidak diajarkan tentang kejujuran, nilai-nilai kebaikan pada para bawahannya, maka lambat laun organisasi atau perusahaan itu akan hancur berantakan, bangkrut, dan gulung tikar. Karena apa? Mungkin orang yang di bawahnya itu ketika menjalankan strateginya dengan penuh kecurangan, membuat laporan palsu, membuat markup, atau juga ada fraud di organisasi. Nah, inilah pentingnya menerapkan atau mengenalkan nilai-nilai kepada seluruh anggota organisasi agar paham nilai-nilai yang dijalankan atau value yang dijalankan itu berperan penting bagi maju mundurnya organisasi atau perusahaan. Inilah peran dari seorang leader, bagaimana bisa menangani orang-orang yang ada di bawahnya agar tetap tidak hanya termotivasi, tapi juga bisa menjalankan nilai-nilai perusahaan. Agar apa? Agar nantinya terciptalah performance, terciptalah kinerja dan pencapaian target. Tentunya kalau semua ini sudah dilakukan, maka ketika target tercapai, maka akan ada bonus yang diberikan. Ketika kinerjanya bagus, maka akan ada kenaikan karir, kenaikan pangkat, dan lain sebagainya. Inilah pentingnya bagaimana seorang peran leader dalam menjalankan roda organisasi di perusahaan. Jadi kalau kita lihat tujuan-tujuan MSDM di sini sangat relevan sekali. Tujuan organisasional, tujuan fungsional, tujuan kemasyarakatan, tujuan personal. Ini penting sekali. Kita review lagi. Tujuan organisasional tadi memastikan bahwa MSDM berkontribusi pada efektivitas organisasional. Departemen SDM membantu para manajer untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dalam hal ini, para manajer tetap bertanggung jawab penuh atas para bawahannya. Departemen SDM hanya memberikan dukungan dalam hal-hal yang terkait dengan pengelolaan SDM. Tujuan fungsional, menjaga kontribusi Departemen SDM dalam tingkat layak bagi kebutuhan-kebutuhan organisasi. Sumber-sumber daya akan terbang percuma jika MSDM tidak direncanakan secara optimal sesuai kebutuhan organisasi. Tujuan kemasyarakatan, bersikap etis dan bertanggung jawab sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat sembari meminimalkan dampak negatif tuntutan-tuntutan tersebut bagi organisasi. Dan tujuan personal membantu para karyawan mencapai tujuan-tujuan pribadi mereka sejauh tujuan-tujuan itu mendorong kontribusi individual bagi organisasi. Tujuan personal para karyawan akan tercapai jika karyawan dipelihara, dipertahankan, dan dimotivasi. Jika tidak demikian, kinerja dan kepuasan karyawan akan menurun dan karyawan bisa meninggalkan organisasi. Baik teman-teman, itulah pertemuan kita di pertama. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.